ceritakan kepada anakmu. Akan tetapi, kamu harus ingat, kalau sampai dipergunakan untuk membalas dendam, akibatnya bisa mengutuk sendiri. Berkata demikian, Empu Gandring lalu menyerahkan keris pusaka yang panjang berlekuk 15 itu. Dan Empu Gandring memberitahu bahwa nama keris itu adalah keris Sakti Nogo Pasung. Diingatkan oleh dua orang kakek sakti yang bijaksana itu, luluh semua kekerasan hati Dyah Kanthi, dan dia pun ikut bersama ayahnya kembali ke padepokan ayahnya di lereng Gunung Anjasmara. Para pemirsa, sudah lama kita meninggalkan kabar tentang Ken Endok. Mari kita kembali menengok Ken Endok yang mengalami penderitaan batin yang sangat berat. Memang masih ada yang percaya bahwa anak dalam kandungan itu keturunan Sang Hyang Brahma. Akan tetapi, ada pula mulut usil para tetangga, terutama sekali para wanita yang mulai menyindir-nyindir karena ia seorang janda muda yang mengandung tanpa ayah. Karena merasa menderita batin, hampir saja ia tewas ketika melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Untung ia masih ketulungan oleh seorang dukun beranak yang pandai, dan teringat pesan Sang Hyang Brahma. Anak itu lalu diberi nama dengan nama Ken Arok. Para pemirsa, sebelum kita melanjutkan cerita ini, patut kiranya diketahui oleh para pemirsa bahwa cerita tentang Ken Arok dan Ken Dedes dianggap sebagai dongeng dan hanya terdapat di dalam kitab Pararaton yang berasal dari Pulau Bali. Dalam kitab Negara Kertagama, nama Ken Arok tidak disebut-sebut. Kemudian kita sengaja mengubah lagi tentang kisah Ken Arok ini setelah mempelajari banyak kitab kuno, antara lain Negara Kertagama, Babatana Jawi, Kitab Sarwa Sastra, dan Sejarah Kerajaan Majapahit juga yang lain-lainnya. Lalu kita olah dengan hasil khayal sendiri. Adapun cerita mengenai Ken Arok ini hanya merupakan latar belakang sejarah saja, dan tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita ini hanyalah fiktif. Mari kita lanjutkan lagi. Mungkin karena malu melahirkan seorang anak tanpa bapak yang jelas, Ken Endok lalu membawa anak yang baru lahir itu ke kuburan, di mana terdapat pula makam mendiang suaminya, yaitu Gajah Poro. Bagaimanapun juga, yang menyebabkan keributan adalah mendiang suaminya itu, yang dengan tidak percaya, yang dengan kecemburuannya telah mendatangkan aib pada dirinya, dan agaknya memarahkan Sang Hyang Brahma, sehingga tidak pernah muncul kembali. Lalu dia meninggalkan bayi itu di tengah-tengah tanah kuburan pada malam hari. Kalau pada umumnya dapat dipastikan bahwa bayi Ken Arok itu akan meninggal dunia,
Ya, ditinggalkan seorang diri saja di dalam kuburan seperti itu. Namun, mati dan hidup adalah rahasia Sang Hyang Widi. Dan Ken Arok ditakdirkan untuk tidak mati di waktu bayi. Tanpa sengaja, seorang gembong pencuri yang biasa melakukan perjalanan melalui tempat-tempat yang sunyi, seperti sawah-sawah, hutan-hutan, dan kuburan-kuburan. Mereka lewat tengah malam sehabis melakukan pencurian. Ketika dia melewati kuburan itu, dia mendengar suara tangis bayi. Maka dia cepat menghampiri suara itu. Sebagai seorang maling yang sudah biasa melakukan perjalanan malam melalui tempat-tempat yang keramat dan angker, dia tidak merasa takut. Padahal bagi orang biasa, berjalan di malam hari melalui kuburan, lalu mendengar suara bayi menangis, 9 di antara 10 orang tentu akan lari tunggang langgang mencari teman untuk menjenguknya. Lembong, demikianlah nama gembong maling itu. Lembong menemukan seorang bayi yang montok dan sehat. Lembong sangat girang sekali. Dia sendiri sudah mendambakan seorang anak, dan kini dia menemukan seorang bayi mungil di kuburan. Dibawanya bayi itu pulang dan diakui sebagai anaknya. Sekejam-kejamnya harimau takkan memakan anaknya sendiri. Sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak mungkin ia dapat melupakan anaknya. Setelah meninggalkan anaknya di kuburan, semalam suntuk Ken Endok tidak mampu memejamkan matanya. Ia merasa menyesal sekali. Ia merasa berdosa. Akan tetapi ada keyakinan di hatinya. Bukankah itu anak keturunan Sang Hyang Brahma? Kalau benar, tentu Sang Hyang Brahma tidak akan membiarkan anaknya mati kedinginan. Tidak akan membiarkan anaknya kelaparan atau dimakan hewan buas di dalam kuburan itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi buta, ia sudah berangkat ke kuburan untuk melihat apa yang terjadi dengan bayi yang ditinggalkan semalam. Dan bayi itu kini telah tiada. Hati Ken Endok diliputi pertanyaan dan kecemasan. Lalu ia pun pergi mencari di dusun-dusun yang terdekat. Akhirnya ia mendengar bahwa seorang bernama Ki Lembong telah memungut seorang anak laki-laki. Bukan main senangnya hati Ken Endok. Dan semakin tebal kepercayaannya
bahwa bapak dari anaknya itu ternyata tidak tinggal diam dan menolong anak itu. Kemudian Ken Endok menemui Ki Lembong. Ki Lembong dan istrinya menyambut kedatangan wanita muda yang cantik jelita itu dengan penuh keheranan karena mereka tidak mengenalnya. Ki dan Nyi Lembong, ketahuilah bahwa namaku adalah Ken Endok dari Dusun Pangkur dan bahwa anak bayi itu adalah anakku. Ken Endok dari Dusun Pangkur? Aku pernah mendengar tentang Andika, putri yang dipilih oleh Sang Hyang Brahma. Dan tiba-tiba saja Gembong Maling itu menoleh kepada istrinya dan memandang jabang bayi yang malam tadi dibawanya pulang. Ken Endok mengangguk. Benar Ki Lembong, dan anak inilah yang aku lahirkan. Dia bernama Ken Arok, keturunan langsung dari Sang Hyang Brahma. Sudah menjadi kehendak Sang Hyang Brahma bahwa Ken Arok kini menjadi anak asuhmu. Peliharalah baik-baik, karena anak ini akan mendatangkan berkah bagi keluargamu. Tapi Andika? Oleh ayahku, aku akan dinikahkan lagi dan aku tidak ingin Ken Arok dipelihara oleh ayah tirinya. Ken Endok lalu menghampiri Nyi Lembong dan diciumnya anaknya untuk terakhir kalinya. Ia lalu berpamit dan pergi sambil menahan isak tangisnya. Tentu saja keluarga Lembong menjadi girang dan bangga bukan main. Dan Ken Arok menjadi anak kesayangan mereka. Demikianlah, mulai saat itu Ken Arok menjadi anak Ki Lembong dan Nyi Lembong. Dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh keluarga yang pekerjaannya sebagai pencuri. Ada orang yang mengatakan bahwa seorang manusia itu ketika masih bayi bagaikan sebuah buku tulis yang masih bersih. Belum ada tulisan atau gambaran. Apa yang akan terjadi dengan buku tulis itu kelak? Atau apa yang akan terjadi dengan anak itu kelak setelah dewasa? Ya, anak itu ditentukan oleh isinya. Dan yang mengisi buku tulis kosong putih bersih itu adalah keadaan sekelilingnya, masyarakatnya, terutama sekali yang paling dekat dengannya, yaitu orang tua, saudara-saudara, dan juga kawan-kawan dekatnya. Kiranya pendapat seperti itu tidak banyak selisihnya dengan kenyataan. Seorang bayi yang sejak kecil dibiarkan di antara kelompok monyet, dididik oleh monyet, tentu saja dewasa akan bertingkah laku pula seperti monyet. Karena itu, dapat dibayangkan apa jadinya dengan Ken Arok yang sejak kecil dipelihara oleh keluarga maling.